Sinergi satu kaki untuk bumi. Nah, lagi-lagi band kompak. Ayo, lagi. Salam HBI, sinergi satu kaki untuk bumi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam lestari. Hari ini Lukman Republik ada di SMP Negeri 5 Jember dalam rangka meliput kegiatan penilaian calon sekolah adiwiyata tahun 2023, yang mana pada hari ini tim penilai sekolah adiwiyata yang terdiri dari 4 unsur, yaitu dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerhati Lingkungan, dan unsur media yang diwakili oleh Media Nasional Sinopsis.co.id. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan penilaian calon sekolah adiwiyata Kabupaten Jember tahun 2023 di SMP Negeri 5 Jember pada hari ini, hari Rabu 4 Oktober 2023. Salam lestari. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Silakan kembali ke tempat anak-anak. Terima kasih banyak. Yang terhormat Kepala Bidang Tata Lingkungan Ibu Lili Rusmiati, Sarjana Sosial. Yang saya hormati Ibu Menteri Diandayani SH selaku Penyuluh Lingkungan Hidup. Yang saya hormati pula Bapak Tulus Wijayanto selaku Kasih Kurikulum. Dan yang saya hormati Kepala SMP 1 Sumber Baru selaku Pembina Adiwiyata SMP Negeri 5 Jember. Yang saya hormati pula Bapak Habib Rais dan Bapak Ahmad Sugiarto selaku Ketua BSI, dan Bapak Lukman Hakim dari unsur media, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Jember yang saya sayangi. Alhamdulillah berkat ridha Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka penilaian calon sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Jember di SMP Negeri 5. Mudah-mudahan semuanya akan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan selalu membimbing kita dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita akan dibawanya ke surga kelak bersama beliau dan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, SMP Negeri 5 Jember, kalau yang saya dengar itu mestinya sebagai sekolah adiwiyata itu sudah cukup lama. Hanya saja secara definitifnya belum terlaksana. Alhamdulillah baru tahun ini yang dilaksanakan. Semua itu berkat kerja keras para bapak ibu guru di sini juga beserta siswa yang begitu antusias ingin menunjukkan seperti ini SMP 5. Allah Maha Adil. Saya adalah pejuang adiwiyata,
tetapi tidak mengikuti panen, yaitu di SMP Negeri 1 Arjasa. Saya memperjuangkan, begitu saya mutasi, predikat baru diterima. Ternyata Allah adil. Di sini saya tidak ikut berceripaya, tidak ikut kerja keras, sehingga berkat kerja keras para bapak, ibu guru, dan anak-anakku, saya menikmati panennya. Inilah yang tidak tahu dari rahasia Allah. Saya paling senang lingkungan bersih, dimanapun. Pertama saya promosi di sekolah di SMP 3 Arjasa, melihat lingkungan begitu senangnya membersihkannya. Alhamdulillah, yang saya dengar SMP Negeri 5 adalah sekolah yang bersih bersama JTI yang nanti akan diurai bagaimana sejarah munculnya JTI. Saya ingin bertandang ke sini. Ternyata di balik semua itu, saya malah di PLT di sini bila semenjak 1 September. Alhamdulillah, tanpa diminta saya bisa belajar langsung bagaimana semangatnya Bapak dan Ibu guru di sini. Saya betul-betul ternyuh. Saya datang, ada ibu guru yang memegangkan ibu, daun bunga dibersihkan satu persatu Bunda, kayak di sini SMP Negeri 5. Apa yang baik saya bawa ke SMP Negeri 7 Jember, mencuplik yang terbaik dari sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cerita ya teman-teman semuanya ini, juga anak-anakku yang bersemangat setiap pagi dengan tanpa komando, pembiasaannya mereka sudah keluar membersihkan lingkungan depan belakang kelasnya dengan begitu antusiasnya. Begitu melihat tempat sampah penuh, mereka bawa dibuang ke tempat sampah. Tidak perlu menunjukkan bagaimana saya bercerita profil sekolah. SMP Negeri 5 Jember ini berawal bernama SMP FKIP 1 UJ. Peralihan nama menjadi SMP Negeri 5 Jember sejak tahun 1988. Dengan kurun waktu yang cukup lama, 35 tahun menempati sekolah ini tahun 88, yang berawal tidak dikenal karena sekolahnya masuk. Saya pertama mau masuk ke sini kebablasan karena kelihatan memang sekolahnya. Walaupun seperti itu, suatu keberhasilan yang luar biasa. Tampak dari depan sudah kinis-kinis karena semua warga SMP Negeri 5 Jember merupakan pecinta lingkungan. Termasuk Maris Jember tercipta hanya dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, 2 bulan jadilah dengan tema bagaimana mencintai lingkungan hidup. Mudah-mudahan semua ini akan menular pada sekolah yang lain. Profil SMP Negeri 5 Jember ini dari kurun waktu 35 tahun dengan pergantian kepala sekolah yang cukup banyak. Sampai saat ini kalau saya tidak salah menghitung 11 dengan PLT-nya. 8 definitif, 3 PLT termasuk saya PLT yang ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun di sini masih belum ada definitif kepala sekolah, teman-teman akan tetap bersemangat membawa SMP Negeri 5 Jember dengan JTI-nya akan tetap terkenal ke seluruh kabupaten bahkan sampai nasional. Dan yang tak kalah pentingnya, Bapak Bupati kita sangat mencintai Japen. Setiap ada kegiatan selalu diundang. Begitu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya nanti bagaimana cerita JTI yang akan disampaikan oleh Ketua Adiwiyata SMP Negeri 5 Jember. Selamat datang sekali lagi dan mohon maaf. Terima kasih segala atas kekurangan apa yang kami siapkan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Sampai namanya uruskan, sampai namanya Ya, terima kasih anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Menteri Penyuluh Tata Lingkungan, yang kami hormati rekan saya dari Media Republik, ya Bapak Lukman, ya, yang kami hormati Kepala SMP 5 Jember Ibu Murtini, dan juga di sini ada Kepala SMP 1 Sumber Baru Bapak Rudai, yang kami hormati juga Ketua BSI atau Kepala BSI ya, Bank Sampah Indonesia, benar ya Bu ya? Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP
5 Jember yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Ini adalah yang mungkin yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Kami mengapresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ya. Kenapa? Karena untuk sampai di saat ini itu membutuhkan kerja tim, kerja keras yang luar biasa. Jadi tidak semua orang, tidak semua lembaga memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ya, apalagi ditambah pada tanggal 4 September kemarin, saya sama Ibu Penyuluh datang ke Singosari Malang. Pada waktu itu ada sekolah yang dinyatakan sebagai adiwiyata provinsi di tahun 2023 ini, dan ternyata Kabupaten Jember itu hanya 1 sekolah untuk jenjang mulai bawah sampai jenjang atas. Dan ternyata lagi ketika minta foto dengan yang memberikan penghargaan, Pak, jenengan cuma 1, cukup tadi aja foto. Padahal kita di kabupaten yang lain, walaupun tidak semua kabupaten Bu ya, itu sudah foto. Paling enggak ada 3 atau 4 sekolah, baik itu dari jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, itu ya. Itu ada beberapa sekolah kabupaten yang lain. Lah Kabupaten Jember ini hanya 1 sekolah, kebetulan pada waktu itu diwakili oleh SMP 1 Balung. Ya, harapan kami nanti ke depannya ya Bapak Ibu ya, di Kabupaten Jember ini bukan hanya 1 untuk tahun 2024 ya Bu ya. Mungkin bisa lebih dari 1 lembaga satuan pendidikan yang nanti menerima penghargaan adiwiyata di tingkat provinsi maupun di tingkat yang lebih tinggi. Itu ya. Apresiasi yang kedua, Bapak Ibu, ini luar biasa ya, Ibu PLT ya, Kepala SMP 5 Jember ini sudah mempersiapkan, dan luar biasa ini sudah nampak. Mulai dari kelihatannya ini kami sebagai, walaupun baru pertama ini yang saya direkrut oleh Bu Menteri untuk menjadi tim penilai, tapi ini sudah nampak terlihat bagaimana suasana terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ya, pertama di meja. Ya, di meja itu sudah tidak ada tisu, ya, tidak ada gelas plastik atau tidak ada yang mungkin bisa berdampak sampah. Walaupun tadi dari media Republik menyampaikan bahwa Pak, saya membawa sesuatu, nah itu dibungkus plastik, ya. Tapi yang penting ya Pak Lukman, bagaimana menangani sampah itu. Betul sekali apa yang disebutkan Pak Lukman tadi. Jadi sampah plastik atau apa itu tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita mengelola sampah tersebut atau meminimalisir penggunaan dari sampah yang berbahan plastik atau bahan yang lain yang sulit untuk dilakukan untuk apa istilahnya diolah atau mungkin penghancurannya itu sangat sulit. Ya. Perlu kami sampaikan juga kepada Dinas Pendidikan ke depan, tugas dan tanggung jawab kita semua semakin berat, gitu ya. Tadi sempat saya mendengar dari Pak Tulus, berat. Sebetulnya kalau kita bergandengan tangan bersama terkait dengan adiwiyata, terbangun komunikasi, adanya kompromi terkait dengan program kegiatan yang perlu disampaikan kepada sekolah dan akan dilakukan bersama-sama, tentunya tidak berat, gitu ya. Karena sejatinya adiwiyata itu semacam apresiasi. Yang terpenting bagi kita selaku tim, bagaimana ke depan anak didik kita itu terlihat perubahan karakternya, perubahan kebiasaannya, bukan nampak secara fisik dari depan mata tapi kropos di dalam. Tidak, saya inginnya tidak seperti itu, gitu ya. Tidak ingin kebiasaan yang kami nilai, tidak, bukan seperti itu. Tapi dari karakter siswa, dari kebiasaan, dari sesuai dengan parameter penilaian, itu saya anggap luar biasa sekali menurut saya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau memang sudah menjadi adiwiyata kabupaten, tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih bagi SMP 5 untuk bisa terus mengembangkan dan membina, gitu ya, membina kepada sekolah-sekolah yang lain. Hasil penilaian dari provinsi memang itu domen, ya. Kenapa kok kecil sekali? Jember hanya 1. Karena memang kita tidak mau intervensi
karena itu merupakan domain dan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kalau hari ini, penilaian hari ini adalah kewenangan dan domain dari kami selaku tim. Saya bilang tim karena di sini adalah gabungan tim penilai dari DLH, dari Dinas Pendidikan, dari Pemerhati Lingkungan, sebetulnya ada satu lagi dari Kemenag, gitu ya. Jadi sejatinya monggo ini sudah mulai merubah mindset kita, bagaimana kita berbicara tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi embel-embel mahal, berat itu harus dihilangkan mulai saat ini, gitu ya. Untuk penyambutan kami apresiasi, tapi untuk ke depan monggo yang sewajarnya saja, tanpa mengurangi rasa hormat kami selaku tim, karena intinya supaya segala sesuatunya tidak menjadi beban dan tidak memberatkan sekolah, gitu ya. Bagaimana? Karena ini tempat anak-anak kita belajar, ya, anak-anak didik kita belajar. Dari mereka mengapresiasi, saya mengapresiasi, mengeksploitasi kemampuan mereka tadi dalam tarian Japen itu yang luar biasa, gitu ya. Paduan suara juga luar biasa. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan hari ini. Mungkin tidak terlalu banyak yang perlu kami sampaikan karena nanti mungkin tim ini akan langsung menyebar untuk melakukan penilaian. Jadi ada 3 tupoksi kami dalam hal ini, yaitu yang pertama, ini adalah di room perencanaan, mungkin secara dokumen sudah sebagian nanti ada berita acara yang nanti ditandatangani bersama. Yang kedua nanti ada pelaksanaan dari LH sendiri dan ada room untuk evaluasi. Mungkin itu dulu dari kami kurang lebihnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 5 yang menyambut kami luar biasa dalam hari ini. Nah, itu aula SMP Negeri 5. SMP Negeri 5 Junior High School 5. Jalan Imam Bonjol, nomor 39 Jember. Lapangan basket. Lingkungan hijau yang tercipta di SMP Negeri 5 Jember. Ini satwa yang ada di SMP Negeri 5 Jember. Di antaranya ada burung perkutut. Ya, ini burung perkutut. Dan suara air, gemericik air. Oke. Ini apa di belakang nih? Ruang kelas juga? Iya. Ruang kelas. Oh. Ini tempat buangan sampah. Kelas. Gimana, Dek? Kesan Adek di sekolah SMP Negeri 5 ini sebagai calon sekolah adiwiyata ini bagaimana mengenai lingkungannya gimana? Ya, kesan-kesan saya di sekolah di SMP Negeri 5 ini, karena kan sekarang sebagai calon sekolah adiwiyata juga di sini tuh kita setiap hari, setiap 3 kali seminggu itu ada adiwiyata, yaitu membersihkan kelas, memberikan selasar-selasar dan lingkungan sekitar sekolah. Ada pembelajaran bagaimana pengelolaan sampah misalnya sampah botol-botol dijadikan barang yang lebih berguna. Ya? Ada di situ kita recycle. Ya, membuat barang yang sudah tidak bisa digunakan tapi digunakan kembali. Itu bisa ada, itu terutama di depan sudah ada seperti topeng tadi ya? Iya, itu topeng itu dari apa ya, Ana? Tadi dari koran. Iya, dari koran. Macam tadi. Iya, macam-macam di sana.
dari KM juga ya? Iya, benar. Kelas berapa deh? Saya dari kelas 8A. Kelas 8A. Oke. Dengan Syafira Rizky Amelia. Syafira, lu bersama dengan anakku. Aku juga Syafira via Zoom nih, hati. Iya. Cuman sudah kuliah. Oh, alah, nggih. Terima kasih dia. Iya, sama-sama. Nah, Apa bahasanya? Jangan menutup muka dengan topeng. Nah, kita nggak kena. Kunci Pak, hamster. udah ketok. Ini kan tutup semua. Ini yang Kok tutup? Oh iki. Halo, Pak. Lingkungan sekolah tampak hijau, banyak tanaman-tanaman. Kesan saya di sini suasananya tuh adem, asri, kelihatan enak dipandang gitu. Menurut saya juga ini bagus untuk oksigen, konsentrasi belajar itu jadi meningkat. Betul, karena adanya rumput-rumput ataupun tanaman-tanaman yang bikin semangat atau enak dilihat, jadi hiasan-hiasan yang bisa bikin kita semangat gitu. Jadi walaupun jam 12 siang yang kalau di luaran panas. Iya, kalau misal di luar panas, di sini enak. Terutama itu di bagian pohon-pohon, angin-angin yang berhembus-hembus atau itu masuk ke kelas. Iya. Setiap kelas di sini mendapat oksigen dan anginnya masing-masing. Nadia Hana Atikoh. Nadia Hana Atikoh. Ya, kelas 7C. Oke, makasih dia. Ya, sama-sama. Jalan-jalannya. Ya, kita explore lebih jauh. Ya. Ini dulu banyak mangga, Pak. Ada 12 pohon. Asalnya mangga Bu ya. Enggak, besar-besar, Pak. Tinggi melebihi dari gedung ini. Enggak tonggak-tonggak. Ditebang. Oh iya, Bu. Sebenarnya. Ganti. Iya. Mangga juga. Di sini mangganya. Sudah direbutan oleh mangga. Iya, kalau sudah musimnya, ya itu bermasalah. Sama Dirman dan saya mau. Ini kelas 7B. Ini juga dibiasakan bawa tumbler juga, semua kelas ya, tumbler juga. Ya, kebiasaan bawa aluminium dari rumah. Kalau makan juga? Giring-giring itu anak-anak membawa sendiri. Iya. Saya permisi ambil video tumbler itu. Sebentar aja. Ya. Permisi ya. Permisi sebentar ya. Jadi siswa dibiasakan membawa tempat air minum sendiri dari rumah. Ini tumbler. Juga tempat makan ya? Ada bawa juga ya? Oke. Ada yang bawa bekal? Nah, ya ini. Nah, itu saudara-saudara. Nah, jadi dengan begini ada proses pembelajaran kepedulian lingkungan. Ya ini, ya oke. Jadi bawa tempat bekal sendiri. Ini mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Oke, ya. Oke, matur nuwun. Nggih, makasih dia. Tanaman apa nih, Dek? Hanya bunga-bunga ya? Bunga-bunga aglonema. Kan? Ya. Oh, ini ada perawatan ini yang sakit. Perawatan bunga yang sakit, yang sudah sehat dikeluarkan dari sini. Jadi greenhouse ini khusus merawat tanaman yang sakit. Kalau untuk yang sakit, termasuk bibit baru. cara perawatannya obatnya apa sih? Ada enggak? Pupuk ada. Pupuk cair. Dari sekolah. Apa? Ekoenzim. Ya. Pupuknya buat sendiri ya? Iya. Pupuk apa namanya? Ekoenzim. Iya, yang kedua ada bioporik juga. Terdapat 2 itu bioporik di sini. Ekoenzim, cara pembuatannya, fermentasinya apa? Dari Kulit kulit buah. sayur sama buah. Berapa item per satu kali buat? Berapa, ada buah nanas, buah melon, atau buah apa? Minimal berapa? Ada 5, minimal ada 5 kulit buah. Terus fermentasinya pakai molasinya apa? Gula merah sama air. Sama air ya. Iya.
selama berapa hari? Tiga Saya. bulan nggak? 3 bulan, berbulan-bulan. Ah, 3 bulan ya. Ada prosesnya pembuatan. Jadi pupuknya itu memang bisa membuat daun ini bisa apa ya? Lebih subur. Lebih subur ya. Kalau sisanya hasil dari panennya ekoenzim itu pupuk padatnya ya harus dipakaikan ke tanaman yang sakit juga. Ya jangan dibuang. Yang padat kan ada di sana ya. Iya, sari-sarinya. Kalau jamurnya nanti ada yang nama jamurnya itu dibuat maskara itu ada. Yang jamur putih-putih itu ya. Nah, yang di ekoenzim biasanya kan kalau ekoenzimnya bagus, cara pembuatannya kan pasti ada jamur putih-putih itu ya. Oh iya iya. Pitera, jamur pitera yang di ekoenzim itu buat muka, dibuat kayak masker ya. Iya. Masker bagus. Itu yang paling mahal. Iya, itu paling mahal itu pitera itu untuk wajah. Karena ekoenzim itu kalau bisa mengelola lagi turunannya ekoenzim itu bisa membuat macam-macam, buat sabun cuci, Iya, buat hand sanitizer. ya, buat sanitizer, buat pupuk, ya, buat cuci lantai, semua itu bisa. Ya, nanti digeluti terus. Oh iya Pak, siap. Ya. Ya. Kelas berapa deh? Kelas 9E. 9E. Tolong kelas 9E, adik-adiknya harus diajak ya. Ya. Nanti kalau nggak ada ilmunya sampai ke adiknya rugi. Ya, Oh iya itu Pak, saya. siap. Kakak saya adiknya tadi kan gitu. Oke, sah. Nama siapa? Kenisa Azarin Kuinasaki. Bisa. Azarin Kuinasaki. Gitu. Kenisa Azarin Kuinasaki. Satunya Fai Aulia. sama kelasnya. Ya, 9E. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pemanfaatan barang-barang bekas. Di depan kelas tersedia tempat sampah yang terdiri dari ini tempat sampah khusus sampah organik, kemudian sampah anorganik. Ya, oke, ini tempat sampahnya. Sampah B3, organik dan anorganik. Asap, ada sampah, ambil buang. Oke. Ya. Siswa bawa tempat air minum sendiri. Ya. Juga tempat bekal ya. Mantap. Oke, masih deh ya. Aduh, dan salah satu ciri khas yang ada di SMP Negeri 5 adalah ciri khasnya yaitu bawa tumbler siswa-siswinya dan bawa bekal, tempat bekal sendiri. Oke. Oke. Ini Ibu Kabit Taling. Oh, sudah, saya juga lengkap sudah. Dan ada salah satu ciri khas yang ada di SMP Negeri 5, yaitu siswa-siswi membawa tumbler dan tempat bekal sendiri. Oh iya. Ya. Yang paling menyenangkan itu adalah asapnya. Asapnya. Ada sampah ambil buang. Nah ini Kabit Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Ibu Lili Rusmiati Sarjana Sosial SS. Dan di SMP Negeri 5 juga ada kantinnya. Kantin ini kantin dapur Sri Kandi. Ya. Kantin dapur Sri Kandi. Ini masakannya. Lagi masak apa, Bu? Yeah. Usus. Ini apa nih, Bu? Sosis. Oke. Kantin Bu Asmar. Nah, ada kantinnya. Pop ice hijau. Kok ada es budak cinta itu? Iya, budak cinta ya. Nggak ada ya. Kantin Mbak Siti menyediakan menu.
Gila. Iki bahasan, iki komite ini sampean bahasan. Kan? Warna iki lho bahasan. Eh? Ya, Bu Warna-Warni nih. Ini waktu itu komite sekolah di Kebon Agung. Nah, waktu itu kerja bareng, kerja bakti. Waktu pertama kali Pak Hasan jadi PLT di Kebon Agung 1. Nah, ini beliaunya komitenya. Ya, baru kenal. Oke. Dan kebetulan saya ada di SMP Negeri 5 dalam rangka penilaian sekolah Adiwiyata. Oke, matur nuwun Bu. Nggih. Kemudian selain itu juga greenhouse. Nah, di situ ada juga greenhouse, tapi pemanfaatnya masih belum sesuai nih. Jadi di situ masih tanaman yang bagus-bagus yang dimasukkan ke situ. Jadi sebenarnya kan untuk pemulihan tanaman yang sakit. Dan luar biasanya siswa ini sangat paham sekali Ibu ketika saya menanyakan tentang pemanfaatan air wudhu itu berkaitan dengan konservasi air. Mereka itu tahu ini loh Bu, sudah dibuatkan saluran dengan paralon dimasukkan ke sini. Luar biasa. Jadi yang mendampingi saya itu tadi dari kader Pokja kebersihan, tapi beliau sudah mengetahui tentang konservasi air apa. Kemudian saya tanyakan juga tentang SOP konservasi energi. Ada yang menjawab ya ada, malah siswa yang menjawab oh ada Bu di kelas ini gitu. Alhamdulillah. Jadi saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu guru Adiwiyata ini untuk semua warga sekolah, bukan hanya beberapa guru atau beberapa pengurus atau beberapa pokja, tapi semua warga sekolah dari siswa sampai ke security. Bisa, kalau bisa tidak harus sempurna kita, tetapi yang secara logis itu bisa ditangkap. Ini, jika temanya cuma bersih tanpa sampah plastik, gambarnya jangan menampilkan botol plastik. Ini botol botol mineral ya, botol plastik mineral seperti itu. Nih, untuk koreksi jika terdapat fasilitas air dalam maka bisa dinampilkan. Kalau cuma megang gelas, follow up atau kelanjutannya dari gelas itu apa? Terus kalau memang ada isi airnya dari mana? Bisa jadi diisi dari botol plastik. Jadi mungkin ketika pengisian di galon itu difoto. Kalau cuma memegang gelas itu rasanya komposisinya masih kurang. Nah, lagi pengen kompak. Ayo, lagi. Salam HPI, sinergi, satu aksi untuk bumi. Mantap. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.